Ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satresi Suara. Satu kata penuh maka pasti selalu di hati. Kembali mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama Panyabungan. Dan kembali bersama kami di program Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Di hari ini bersama saya Febi Asar dan dua narasumber kami ya yang sudah hadir di sore hari ini, ibu-ibu cantik ya dari kantor KB dari kantor KB dari bidang keluarga berencana ya, ada Ibu Yunita dan Ibu Marfuah Aulia. Selamat sore ibu-ibu cantik. Assalamualaikum. Salam. Nah, di hari kita bakalan membahas ini mengenai Harganas ya, karena di 29 Juni kita akan memperingati Harganas yang ke-30 ya. Di situ aku dengar-dengar ada program KB gratis ya. Benar. Makanya kita datang nih kan Bu kemarin. Sosialisasikan ya kan. Jelasin gimana nanti acaranya dan Harganas ini apa aja gitu ya. Dan yang mencakup program dari Harganas itu apa aja gitu ya. Nah, program keluarga berencana itu ya. Sebenarnya tujuan program keluarga berencana itu apa sih? Mungkin ada masyarakat yang belum tahu ya. Padahal sudah sering kali kita jelasin ya kan, tapi ini memberitahu ulang karena kita nggak pernah boleh namanya capek untuk memberitahu kan, karena penyuluh keluarga berencana kan gitu kan. Jadi sebenarnya keluarga berencana itu punya program, salah utamanya itu adalah untuk membentuk keluarga kecil yang sejahtera, di mana keadaan ibu yang kita harapkan jangan ada lagi atau tingginya kematian angka ibu, kemudian anak-anak yang tidak sehat, kemudian usia yang belum cukup untuk hamil, kemudian usia yang tidak cukup untuk melahirkan, misalnya terlalu tua gitu kan, terlalu muda. Kemudian kita pengen jangan ada lagi penyakit menular seksual dari program kami itu sendiri. Itu tujuannya. Itu sebenarnya tujuannya ya. Jadi sudah jelas ya sahabat-sahabat ya. Nah, kalau untuk pelayanan keluarga berencana itu apa aja nih? Sebenarnya pelayanan seperti tujuannya tadi, sebenarnya pelayanan keluarga berencana ini upaya kita, upaya preventif, upaya promotif kita, gimana membentuk keluarga yang sejahtera dan kecil, sehat, yang seperti tujuannya tadi. Jadi kata-kata aduh belum cukup rupanya anakku terlalu banyak, tidak bisa menyekolahkan anak-anak, tidak bisa membawa anak-anak untuk kesehatan dan yang lain-lainnya, itu nggak ada lagi. Harapan kita ada membentuk keluarga yang kecil, yang kita tahu oh kita pengen punya anak segini, kita pengen hamil di usia segini, kita pengen program yang kayak gini, jadi anak-anak dan generasi seterusnya itu bisa berkualitas. Jadi terencana. Ya. Karena berencana itu keren ya kan, benar. Slogannya langsung ya kan Kak. Nah, kalau kita bicara soal manfaat program keluarga berencana itu apa Bu? Iya, itu manfaat dari program keluarga berencana itu ada beberapa ya, seperti salah satunya yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan ASI, dan pola asuh yang baik bagi anak. Baru seterusnya mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mencegah penyakit menular seksual seperti yang dibilang dia tadi kan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan juga membentuk keluarga yang berkualitas. Kalau Itulah. Untuk sasaran utamanya? Sasaran utamanya yaitu pasangan usia subur, pasangan usia subur. PUS ya? Ya PUS. Untuk untuk bertujuan untuk menurunkan apa? Kita pengen nanti sasaran utama kita PUS ini supaya kita tidak ada lagi namanya kepadatan penduduk. Ini kelajuan penduduk yang tinggi itu bisa diatasin. Itu sasaran langsung kita kan Bu. Sasaran tidak langsung kita ada lagi Kak. Itu bisa seperti yang saya bilang tadi, lingkungan. Kita pengen kayak seperti penyakit menular seksual. Itu sasaran tidak langsung, walaupun tujuan kita pengen punya keluarga yang berkualitas, yang sejahtera ya kan Bu. Iya. Jadi harus ada perencanaan. Ya, semuanya harus direncanakan ya. Kalau untuk faktor yang mendorong masyarakat ini untuk mau nih menggunakan KB, kan banyak sekarang yang nggak mau menggunakan KB ya. Iya banyak efek samping yang mungkin beredar di masyarakat. Ya, ketakutan masyarakat juga banyak kan gara-gara pemakaian apalagi kayak seperti MKJP kan, kayak spiral katanya yang tidak nyaman ya kayak susu tapi kalau misal kayak suntik pil mungkin masih banyak yang mau melakukannya kan.
Tapi kalau udah katanya masuk ke anggota tubuh, mereka agak kurang takut. Padahal itu yang lebih aman sebenarnya. Itulah mendorong masyarakat ini untuk lebih paham dan bisa mengoreksi informasi mana yang baik dan tidak. Karena tingginya media sosial kita ini, hoax dan benar itu jadi hampir-hampir imbang kan. Black campingan ya. Benar gitu. Jadi harapan kita seperti Ibu bilang, MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang itu lebih baik sebenarnya. Tapi bukan tidak boleh untuk memilih yang lain ya kan Ibu. Gitu. Kita itu ngasih pilihan yang banyak supaya setiap keluarga itu bebas memilih, bisa bersama-sama memilihnya yang mana yang mau digunakan, jangka waktunya seperti mana. Jadi sebaiknya diharapkan kepada masyarakat mending konsultasi dulu betul. kan, jangan mudah percaya gitu. Ada kan memang yang mungkin takut disuntik, takut dibelah, takut diapa gitu ya. Tapi mending konsultasi dulu apa yang lebih bagus untuk tubuh kita gitu ya. Nah, kalau untuk dampak dari program keluarga berencana itu apa nih? Dampak dari keluarga berencana itu dampaknya itu sangat positif ya, seperti penurunan angka kepadatan penduduk, atau penanggulangan kesehatan reproduksi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Itu adalah dampak dari keluarga berencana, betul-betul sangat positif kan. Tapi itulah kadang masyarakat itu banyak ketakutan yang biasanya yang dia tidak tahu seperti mereka lebih tahu barang gitu, saking informasi yang salah yang mereka dengar gitu kan. Ada juga sebagian mungkin alami aja deh, aku pasti bisa nih, gitu kan. Tapi nggak bisa, nggak tahu ya kan Kak. Kalau perempuan kan memang nggak tahu. Nggak tahu. Kak, kalau untuk jarak ideal anak pertama ke kedua itu sebenarnya ada jarak idealnya nggak sih gitu? Gitu. Jarak ideal itu mungkin banyak masyarakat juga banyak yang tahu ya. Paling bagus itu antara 2 sampai 4 tahun. Ya, biar maksudnya reproduksinya kan lebih sempurna untuk dibuahi kembali gitu kan. Nah, kalau kita ada anjurannya nggak untuk mengikuti program KB gitu? Kenapa kita harus ngikutin program KB gitu? Wajib ya kan? Iya, wajib sebenarnya ya. Karena kita kan di masa era bukan lagi zaman dulu. Era kita ini era ibaratnya anak kecil aja udah bisa menggunakan media sosial. Kita nggak bisa mencegah informasi itu berhenti di satu titik. Pasti bisa tersebar dengan cepat. Jadi harapan kita jangan sampai ada yang namanya informasi yang salah. Kemudian informasi yang salah maksudnya seperti anak-anak yang belum batas usianya sudah mengetahui ujung-ujungnya hamil duluan. Kemudian ada yang penyakit menular seksual. Jadi kan serba yang tidak diinginkan ini sebenarnya. Kalau kita informasinya lebih bagus, kita kan ingin orang itu ikut ber-KB ini bertujuan positif. Keluarga yang sehat, berkualitas, supaya generasi dari sekarang nih ke depannya itu nanti lebih baik. Dan angka stunting udah nggak ada lagi harapannya ya. Jadi sahabat Sat FM, program KB itu bagus, sangat bagus ya memang. Nah, kita akan tanya nanti mengenai program KB ini bisa nggak sih sebenarnya mengendalikan angka kelahiran. Tapi setelah jeda iklan berikut ini tetap bersama kami di 102,6 FM.